Ya, Anda masih bersama The Headline Spesial bersama kandidat Presiden Joko Widodo. Pak Jokowi, Pilpres sudah selesai 9 Juli, sudah ada quick count, walaupun ada sedikit perbedaan. Kalau diunggulkan Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla dengan margin yang tidak terlalu besar ya sebenarnya 5, sekian persen, gitu ya, hampir 6%. Sesudah pelaksanaan pemilu sudah ada perbincangan dengan mitra koalisi? Belum. Sama sekali? Belum. Karena begini Mas, setelah dikasih tahu bahwa versi quick count Anda memenangkan ini, lalu kemudian biasanya setelah itu kan duduk dan membicarakan kabinet. Dan kedua membicarakan balas budi. Begitu. Orang selalu membayangkan yang seperti itu. Belum, jadi kita memang belum berbicara masalah kabinet ya. Itu nanti akan kita bicarakan setelah tanggal 22 Juli. Setelah itu baru berbicara, tetapi sekali lagi memang kita ingin nanti yang memegang di kabinet adalah orang-orang profesional. Dan orang profesional bisa saja dari parpol, bisa dari birokrasi, bisa dari akademisi, bisa dari pelaku-pelaku bisnis juga bisa, semuanya bisa, dari BUMN juga bisa. Tapi memang mereka punya kompetensi yang benar, kompeten, bersih, punya kemampuan leadership dan manajerial yang baik. Karena yang kita butuhkan sekarang ini adalah memutuskan dan melaksanakan. Segera memutuskan dan segera melaksanakan. Sudah ada list orang-orang, seberapa panjang list orang-orangnya yang mereka yang akan membantu Bapak? Belum. Sehingga nanti kabinet kita kabinet kerja betul nantinya. Orang menunggu Mas, karena cerita kabinet ini adalah cerita tentang gambaran masa depan 5 tahun itu. Karena kita kembali kalau misalnya waktu Pak SBY dulu, begitu dibentuk berdasarkan koalisi dan dibagi-bagi jatah, orang pun sudah pesimis sejak awal. Gitu. Gimana itu Mas? Oleh sebab itu saya sampaikan ini kabinet kerja, betul-betul kabinet kerja. Sehingga yang kita harapkan nanti ada sebuah persepsi positif dari masyarakat terhadap kabinet. Kalau sudah ada persepsi positif, orang akan trust, akan percaya terhadap pemerintahan. Kalau orang sudah dipercaya, ada trust dari mana, bekerja itu enak. Melaksanakan program kerja itu enak. Di mana posisi saran Ibu Mega? Karena kan waktu Anda dicalonkan kan restu Ibu Mega. Dan sekarang kan orang bicara tentang kemungkinan-kemungkinan itu. Di mana posisinya? Walaupun beberapa kali Mas sudah bilang saya hanya tunduk pada kehendak rakyat dan tunduk pada konstitusi. Ya tentu saja masalah kabinet itu nanti bisa saja usulan-usulan kan. Ada usulan dari partai seperti apa dari kita, tetapi tidak jatah, beda loh ya. Iya. Bapak mau usul juga bisa Pak Don. Mau usul rasanya kita nggak pantas kelihatannya. Misalnya mau usul ya bisa, partai mau usul misalnya mau 100 orang pun juga bisa. Misalnya partai yang lain mau usul 50 orang juga bisa. Tetapi kan kita harus melihat sekali lagi, tadi saya sampaikan ada kompetensi, bersih, integritas tentu saja, dan kemampuan leadership dan manajerial, manajemen harus betul-betul ngerti. Ya, ketika dulu membentuk koalisi ramping, begitu bunyinya. Apakah dalam kabinet juga ada kabinet ramping? Belum sampai ke sana. Belum. Tetapi ramping dan tidak ramping ini yang tergantung bagaimana pemimpin itu bisa mengelola organisasinya. Artinya manajemen organisasinya ini bisa bergerak gemuk, tetapi semuanya bisa bekerja, ya malah lebih cepat gitu loh. Ramping, tapi organisasi nggak jalan, ya untuk apa juga. Ini tergantung manajemen organisasi nanti bisa menggerakkan atau tidak. Oleh sebab itu yang namanya kabinet sangat menentukan, menteri sangat menentukan. Tapi gambarannya kan mereka ini kan orang yang akan bisa menjalankan janji-janji Anda waktu kampanye. Dan janji-janji waktu debat, kan sudah ada visi dan misinya kan. Lalu kemudian mungkin ada sedikit gambaran nggak postur misalnya yang bekerja di ekonomi akan begini, yang di politik dan hukum akan begini gitu misalnya. Akan begini gimana? Maksudnya sudah ada gambaran tentang
kabinetnya dengan kinerja seperti apa? Terus terang harus saya sampaikan apa adanya, belum. Oh, belum ya. Oke. Jadi nanti kita memang akan berpikir itu karena kan kita juga punya waktu panjang. Setelah 22 itu Masih kita sampai Oktober ya? Sampai Oktober. Masih waktu panjang kok. Tidak kalau kita kerjain siang malam saya kira nggak ada 1 bulan rampung. Saya kira benar. 1 bulan Mas rampung. Jokowi benar. Lebih baik saat ini mendengar dulu semuanya. Iya, Ya. betul. Kalau tidak usah sempat mendengar lebih repot lagi. Tidak usah tergesa-gesa. Yang paling penting kita sekarang ini dingin dulu, semuanya dingin, menunggu sampai 22. Menunggu dingin semuanya, kemudian saya ingat kemarin ketika 9 Juli, kemudian agak riuh di siang ke sore hari, malamnya Pak Jokowi ketemu Presiden SBY. Ada pembicaraan khusus di CKS? Memang kami yang meminta untuk Pak Jokowi meminta untuk bertemu ya? Dan kami yang pertama kami menyampaikan saat itu apresiasi dan penghargaan kepada Bapak Presiden karena beliau sudah memimpin dan mengawal Pilpres sampai 9 Juli itu betul-betul menjadi sebuah Pilpres yang patut kita berikan nilai yang baik ya. Dan masyarakat juga tadi juga menyampaikan bahwa ini Pilpres yang penuh paling bergairah. Bergairah dan penuh kegembiraan. Kalau dari data exit poll-nya SMRC yang kita punya, ketika masyarakat pemilih itu ditanya bagaimana pelaksanaan Pilpres kali ini, mereka menjawab sangat puas itu 36,4%, kemudian cukup puas 58,3%. Artinya kalau kemudian 94 puas ya, kan merasa bagus. puas. Oleh sebab itu saya sampaikan kepada Bapak Presiden mengenai apresiasi kami dan penghargaan kami terhadap kepemimpinan beliau dalam mengawal Pilpres ini dengan baik. Sehingga yang kedua kami masih meminta lagi peran beliau agar sampai tanggal 22 itu 22 Juli ya. betul-betul tetap dikawal sehingga hasilnya nanti betul-betul sebuah hasil yang menjadikan sebuah Pilpres yang jujur, yang bersih dan menghasilkan sebuah trust kepercayaan dari masyarakat untuk pemerintahan yang sekarang maupun yang akan datang. Saya kira ini memang penting sekali dan beliau juga menyampaikan memang sudah tugas saya Pak Jokowi ya. Saya kira dan kami sangat tegas sekali. Tetapi juga bicara soal quick count pada waktu itu, karena Pak SBY orang yang paling percaya soal quick count sebetulnya. Ya beliau menyampaikan juga, tetapi banyak hal yang tidak bisa saya ceritakan di sini. Terus begini Mas, kan setelah itu kan atau sebelum itu Pak SBY minta supaya masyarakat atau masa kedua belah pihak untuk tenang. Oh ya, beliau juga meminta agar euforia dan pesta kemenangan tidak dilakukan secara berlebihan dan saya sampaikan akan saya sampaikan kepada seluruh relawan, pendukung dan kader agar tidak usah turun ke jalan untuk pawai dan lain-lain. Membuat doa syukur saja di rumah atau di kantor atau di manapun, tidak dalam bentuk yang rame-rame karena kita semuanya masih menunggu tanggal 22. Ada satu hal ketika kemudian menunggu tanggal 22, orang langsung berpikiran kepada bagaimana mengawal suara, surat suara, penghitungan suara. Dari timnya Pak Jokowi, persiapannya seperti apa? Ya kalau dari pengalaman kita ya di pilihan wali kota, pilihan gubernur itu memang tidak jauh-jauh amat lah. Nggak akan bedanya nggak akan lebih lah dari 1%. Ini pengalaman kami. Tetapi apapun kan tetap harus dikawal, tetap harus diawasi. Oleh sebab itu kita juga sudah menyampaikan kepada relawan untuk terus ikut mengawasi. Dari partai juga sudah instruksi kepada kader untuk juga ikut mengawasi. Saksi juga terus ikut mengawasi dan mengawal
dari TPS ke kelurahan ke desa, kemudian naik ke kecamatan, semuanya terus diawasi agar tidak ada perubahan-perubahan yang menjadikan nanti ramai. Tapi kalau nanti hasilnya semuanya sudah terima kan, semuanya sekali lagi pada kondisi bersaudara lagi, bersahabat lagi, dan nggak ada masalah. Karena begini soalnya, yang berkembang kan seperti jadi timnya Jokowi JK mati-matian menyerukan untuk melakukan pengawalan. Juga timnya Pak Prabowo sama Hatta juga begitu. Jadi ini kelihatannya saling memprasangkai satu sama lain kan di situ sebenarnya. Itu tidak memprasangkai. Nah, saya tapi, kira bersama-sama malah kan lebih bagus. Yang ngawasi berarti dua, ngawasi semuanya. Yang ngawal dua. Dua pihak mengawal demokrasi dan mengawal demokrasi, ya, tapi pertanyaan yang pokok itu adalah bahwa kan waktu pilek kemarin ya, ada semacam anggapan bahwa ini adalah pilek paling buruk karena banyak kecurangan. Ini kan soal kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu sebetulnya. Kira-kira bagaimana Mas Jokowi melihat tingkat kepercayaan pada penyelenggara pemilu ini? Kalau sampai hari ini kita nggak mendengar hal yang aneh-aneh yang ada di bawah. Kemarin ketika pemilu legislatif, rekapitulasi di KPU itu sempat agak alot begitu kan. Ada beberapa hal, ada beberapa masalah. Bapak yakin pada rekapitulasi Pilpres ini tidak begitu? Ya karena berbeda ya. Kalau di pileg kemarin yang dipilih itu kurang lebih 200-an ribu di DPRD ya. Sampai di DPR kan, DPD kan memang banyak sekali. Tapi kalau ini kan hanya 2. Sehingga gampang ngawasinya, gampang ngeceknya, gampang ngontrolnya. Saya kira beda. Oke, kita akan jeda lagi ya. Kami akan kembali untuk Anda, The Headline spesial dengan Joko Widodo.